Jauhilah semua hal dan semua orang yang menyakitimu. Berkawanlah dengan sahabat yang baik, meski engkau sulit menjumpainya. Mintalah saran kepada orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Assalamualaikum semuanya, para ayah, para bunda, para semuanya yang suka masak. Kembali lagi nih di channel Dapur Riani bersama Bunda Riani. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bahagia. Di video kali ini, Bunda Riani akan kembali lagi ngasih ide jualan dari bahan-bahan yang murah meriah dan mudah didapatkan. Kali ini dari jeruk yang kecil-kecil ini, kan sekarang lagi musim. So, bagi yang baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe-nya ya dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video Dapur Riani yang lainnya. Oke, selamat menonton. Langsung aja nih bahan-bahannya. Yang pasti ada jeruk. Ini namanya jeruk apa ya? Komen ya di bawah. Pokoknya yang kecil-kecil itu kita cukup pakai setengah kilo aja. Terus kita pakai telur juga nih. Telurnya nggak sebanyak ini. Kita cukup pakai 1 telur dan kuningnya aja. Terus ini ada susu ultra, kita pakai yang 250. Terus tepung hangkwe kita pakai 100 gram. Terus ada santan kara, ini 1 saset yang berapa ya ini ya, pokoknya yang kayak gini deh bentuknya. Terus gulanya kita cuma pakai 300 gram aja. Oke, langsung nih ya kita timbang jeruknya. Bunda timbang jeruknya. Ingat tadi jeruknya cuma setengah kilo aja. Setelah kita timbang, kita kupas nih jeruknya. Terus jeruk yang sudah dikupas kita taruh di wadah yang lebih besar. Nah, ini kita susun. Terus setelah itu, kalau udah kayak gini, kita timbang deh gulanya. Gulanya cukup 300 gram aja. Setelah gula, nanti kita pisahin antara putih telur sama telurnya untuk nanti kita campurkan ke jeruknya. Nah, ini kita pisahin ya. Kita cukup butuh 1 butir kuning telur aja. Oke, ini kita pecahin terus kita pisahin. Ups, agak pecah nggak apa-apa ya. Nah, ini kita mau blender. Oke, kita blender dulu semuanya. Nah, kalau udah di blender, kita saring deh. Nih, kayak gini ya. Kita saring. Terus ampasnya agak ditekan-tekan biar sarinya itu keluar semua. Jadi nggak ada yang tersisa. Oke, ini Bunda saring dulu ya. Kurang lebih ini udah selesai ya. Nah, selanjutnya kita tambahin 500 ml air. Nih, jadi perbandingan jeruk sama airnya itu 1:1. 500 gram sama 500 ml air. Oke, terus abis itu kita tuangin susunya nih. Udah tuangin susunya, tuangin juga tepung hangkwenya, terus tuangin santannya, pokoknya semuanya kita tuangin. Kalau mau ditambahin garam sedikit biar rasanya lebih balance, boleh. Oke, ini kita aduk-aduk ya. Nah, ini Bunda tambahin 1 sendok teh garam, terus kurang lebih tambahin juga 5 tetes pewarna oranye biar warnanya itu lebih oranye. Nah, terus kita pindahin ke panci karena kita mau masak sampai mateng. Nah, ini tetap dikocok-kocok ya biar larut gitu semuanya. Oke, ini kita masak pakai api sedang aja, nggak usah terlalu besar. Jadi masaknya tuh agak santai. Terus sambil diaduk-aduk. Oke, ini kita aduk-aduk sampai adonannya itu mengental. Kalau udah mulai mengental kayak gini, kita matiin kompornya, terus kita aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya itu agak sedikit berkurang. Kalau udah, kita tuang aja langsung deh, jangan terlalu lama ya, diaduk-aduknya cuma sebentar aja.
terus kita langsung tuang ke dalam loyang. Nah, nanti kita diemin sampai adonannya ini agak dingin gitu. Setelah agak dingin, gak terlalu panas, kita masukin ke dalam freezer kurang lebih sampai 30 menit aja. Nanti dia akan mengeras. Setelah itu kita potong-potong deh. Nah, ini udah agak dingin, saatnya kita masukin freezer selama 30 menit. Ini udah Bunda keluarin dari freezer, jadinya kayak gini. Saatnya kita potong-potong sesuai seperti es gabus kayak waktu kita masih kecil dulu. Nah, ini Bunda cara motongnya itu dibelah dua dulu. Ya, ini agak sedikit keras, gak apa-apa. Pokoknya dipotongnya itu kalau bisa rata ya semuanya ya. Ini Bunda potong 2, terus habis itu nanti Bunda potong lagi nih yang setengahnya ini Bunda potong setengah lagi, terus setengah lagi. Pokoknya satu adonan tadi itu, satu resep tadi itu jadinya kurang lebih 24 potong es gabus. Nah, ini es gabusnya ini pakai jeruk, jadi rasanya itu enak banget. Dan kita pakai 1 butir kuning telur itu fungsinya supaya adonannya itu lebih creamy gitu. Lebih enak deh pokoknya dengan 1 kuning telur aja. Nah, ini dipotong-potong. Oh iya, bagi yang belum subscribe, ayo dong subscribe. Untuk berlangganan gratis, subscribe itu gratis, nggak dipungut biaya sama sekali. Jadi subscribe ya, biar Bunda sama Ayah itu lebih semangat untuk bikin konten-konten yang bermanfaat. Nah, terus bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video Dapur Yani yang lainnya. Setelah dipotong-potong kayak gini, kita masukin ke plastik ya, plastik sambal aja gitu yang buat kalau diberkat, kayak plastik yang buat Bunda bikin sambal bumbu jagung. Nah, nanti bisa dilihat ya videonya. Pokoknya itu pakai kayak gitu aja, pakai plastik biasa yang kecil, terus digunting, terus udah deh digulung-gulung kayak gini. Oke, kita icipin dulu ya. Nih, ini tinggal segini udah pada dimakanin. Nah, ini kalau udah keras mantep banget deh. Tinggal didorong sih sebenarnya. Nah, tinggal didorong terus kita makan deh. Ini lembut banget ya. Bismillah ya, nih bisa dilihat ini lembut. Tuh kan, mirip banget kayak kue gabus waktu kita masih kecil dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran ini enak banget. Manisnya pas, gurihnya pas, sama ada asam-asam dari jeruknya. Pokoknya ini enak banget. Yang punya stok banyak jeruk kecil-kecil kayak gini bisa nih diolah kayak gini. Apalagi kalau yang dapatnya asam ya, kan sering dapat yang asam tuh. Nah, ini enak banget dibikin kayak gini. Mantap. Jangan lupa di like kalau suka videonya, klik juga tombol subscribe, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video Dapur Yani yang selanjutnya. Assalamualaikum. Bunda mau habisin dulu ya. Bye bye.